Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Asep Purwoyudi Utomo selaku dosen Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 2 izin untuk menyampaikan presentasi dari hasil tugas yang kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aska Fauziah dari Prodi Psikologi Rombel 5. Dan saya Syifa Malika Hebatullah dari program studi psikologi dari Rombel 5. Saya Cindy Aulebri Puspasari dari Prodi Psikologi Rombel 5. Saya Naswa Felicia Nandra Auranti Viola dari program studi psikologi dari Rombel 5. Saya Alia Fibrina Melani dari Prodi Psikologi Rombel 4. Saya Rizka Federa Ramadhania dari Prodi Psikologi Rombel 4. Saya Bagus Wirawan dari Prodi Psikologi Rombel 4. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang ragam bahasa. Sebenarnya ragam bahasa itu apa sih? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda menurut topik yang diceritakan, hubungan bercerita, lawan bercerita, dan orang yang diceritakan, serta menurut medium pembicaraannya. Nah, sebelum mempelajari ragam bahasa lebih lanjut, alangkah baiknya kita mempelajari tentang penting atau tidaknya bahasa Indonesia, dan hal itu dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, Yang pertama dari jumlah penutur. Indonesia memiliki 3 bahasa ibu. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia dipakai sedikit masyarakat Indonesia yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, karena lebih banyak yang memakai bahasa daerah sebagai bahasa ibu mereka. Dan lebih sedikit lagi masyarakat yang memakai bahasa asing sebagai bahasa ibu mereka. Nah, sebelumnya mohon maaf, yang kami tampilkan ada terpotong sedikit di bawah. Di sini ada data dari Etnologi 2020 bahwa Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara terbanyak penutur bahasanya, yaitu di urutan ke-10. Next. Yang kedua dapat dilihat dari luas penyebaran. Luas penyebaran bahasa Indonesia sudah tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan total penutur 220 juta penutur. Dan di luar negeri tersebar hingga 47 negara, diantaranya Brunei, Malaysia, Australia, Timor Leste, dan Belanda. Bahkan di beberapa universitas internasional sudah membuka prodi bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, sebagai sarana ilmu budaya dan susastra. Sejalan dengan jumlah penutur dan luasnya daerah penyebarannya, pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra dapat juga menjadi ukuran penting atau tidaknya bahasa itu. Kita dapat menggunakan bahasa Minang untuk menelusuri seberapa jauh bahasa itu dapat dipakai sebagai sarana susastra, budaya, dan ilmu. Tentang susastra, bahasa Minang digunakan dalam karya sastra. Susastra Minang telah memasyarakat ke seluruh pelosok daerah Sumatera Barat. Dengan demikian, bahasa Minang telah dipakai sebagai sarana dalam susastra. Tentang budaya, bahasa Minang telah dipakai pula walaupun hanya dalam berkomunikasi, bertutur adat, bernyanyi, berpantun, dan sebagainya. Tentang ilmu pengetahuan, bahasa Minang belum mampu memecahkannya. Jika hendak menulis surat, orang Minang memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Minang. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Minang belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana ilmu. Ketiga hal di atas telah dijalankan oleh bahasa Indonesia dengan sangat sempurna dan baik. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting. Yang B, ragam lisan dan ragam tulis. Next. Bahasa Indonesia amat luas wilayah pemakaiannya dan bermacam-macam pula latar belakang penuturannya. Akan melahirkan sejumlah ragam bahasa yang sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan lingkungan yang berbeda-beda. Ragam bahasa ini terdiri dari ragam lisan dan ragam tulis. Ada pendapat yang mengatakan
mengatakan bahwa ragam tulis adalah pengalian ragam lisan ke dalam ragam tulis atau huruf. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan 100% karena tidak semua ragam lisan dapat dituliskan. Tidak semua ragam tulis bisa dilisankan. Kaidah yang berlaku bagi ragam lisan belum tentu berlaku bagi ragam tulis. Next. Kedua ragam itu berbeda. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Yang kedua, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan, karena bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Berikut contoh-contohnya. Orang yang belum belajar di pasar, ini contoh-contohnya ya. Next. Yang ketiga, ragam lisan. Sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam ruang kuliah hanya akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja. Apa yang diperbincangkan dalam suatu ruang diskusi sastra belum tentu dapat dimengerti oleh orang yang berada di luar ruang itu. Sebaliknya, ragam tulis tidak terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Suatu tulisan dalam sebuah buku yang ditulis oleh penulis di Indonesia dapat dipahami oleh orang yang berada di Amerika atau Inggris. Yang keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Next. Bagian C, ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat penggunaannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan ragam tidak baku sebaliknya dan bahkan ditandai dengan ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Ada 4 sifat atau ciri dari ragam baku. Yang pertama mantap, yaitu sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sebagai contoh, menurut kemantapan bahasa, kata rajin dibubuhkan dengan pe akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Yang kedua dinamis, yang berarti tidak baku. Yang ketiga cendekia. Pewujudan ragam baku, cendekia adalah orang-orang yang terpelajar. Penggunaan ragam baku ini hanya pada tempat-tempat resmi saja. Contoh kalimat yang tidak cendekia adalah sebagai berikut: makna rumah sang jutawan yang aneh, mengandung konsep ganda, yaitu rumah yang aneh atau sang jutawan yang aneh. Agar menjadi cendekia, kalimat tersebut harus diperbaiki agar tidak terjadi ambiguitas. Yang keempat atau yang terakhir, seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik keseragaman dan menyepakati titik keseragaman tersebut. Selanjutnya, yang D ada ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya yang berpedoman pada EYD, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahkan pemerintah sekarang berusaha untuk menerbitkan buku-buku panduannya yang menyangkut masalah ejaan bahasa Indonesia, seperti buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, pengadaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, pengadaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Sedangkan ragam baku lisan adalah ragam yang dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Karena ukuran dan nilai ragam baku lisan ini tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam pembicaraan tersebut. Selanjutnya E, ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial, ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam bahasa ini yang digunakan dalam keluarga, persahabatan yang akrab, atau teman sebaya merupakan ragam sosial tersendiri. Macam-macam ragam sosial. Yang pertama, kelompok solidaritas mekanik dan organik. Kedua, kelompok paguyuban dan patembayan. Ketiga, kelompok organisasi sosial. Selanjutnya, ragam fungsional.
Ragam fungsional yang biasanya disebut juga dengan ragam profesional, yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Contoh ragam fungsional. Yang pertama dalam bidang hukum. Contoh kalimatnya, seperti kami menerima vonis hukuman yang dibacakan hakim. Dan yang kedua, bidang kedokteran. Contoh kalimatnya seperti operasi jantungnya akan dilaksanakan minggu depan. Dan yang ketiga, bidang keagamaan itu seperti dalam dakwah, pengajian, dan ceramah. F. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten, sedangkan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakainya. Pengertian benar pada suatu kata adalah pandangan yang diarahkan dari segi kaidah bahasa. Sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk itu mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Kriteria. Kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak jauh berbeda dari apa yang kita katakan sebagai bahasa baku. Kebakuan suatu kata sudah menunjukkan masalah benar suatu kata itu dan masalah baik tentu tidak sampai pada sifat kebakuan kalimat, tetapi sifat efektifnya suatu kalimat. Contoh kalimat benar. Udah makan rumput. Kalimat sudah memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, yaitu subjek, udah, predikat, makan, dan objek rumput. Kalimat ini juga memenuhi kaidah sebuah kalimat dari segi makna. Contoh kalimat salah. Rumput makan kuda. Kalimat ini secara struktur juga benar, yaitu subjek, rumput, predikat makan, dan objek kuda. Akan tetapi dari segi makna, kalimat ini tidak benar karena tidak mendukung makna yang sebenarnya. Sebuah bentuk kata dikatakan benar kalau memperlihatkan proses pembentukannya yang benar menurut kaidah yang berlaku. Contoh aktivitas. Penulisannya tidak benar karena pemunculan kata tersebut tidak mengikuti kaidah penyerapan yang telah ditentukan. Pembentukan penyerapan yang benar adalah aktivitas karena diserap dari kata activity. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan presentasi ini dapat membantu teman-teman untuk lebih mendalami materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.